Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Akil Lubis dengan NIM 21020016019 dari kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3 guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diampu oleh Ibu dosen Aprilianita Husnul Ain, SHIMH. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan limbah B3 adalah singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 merupakan jenis limbah yang mengandung bahan-bahan yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kesehatan manusia, merusak lingkungan hidup, atau menyebabkan kerusakan pada properti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis limbah, yaitu yang pertama, satu ada limbah industri. Limbah industri ada satu yaitu kimia, sisa bahan kimia, pelarut dan limbah reaksi. Yang kedua itu logam berat, limbah yang mengandung timbal, merkuri, kadmium, dan logam berat lainnya. Yang ketiga minyak dan lemak, limbah minyak bekas, gemuk, dan pelumas. Yang keempat ada elektronik, komponen elektronik bekas yang mengandung bahan berbahaya. Jenis yang kedua yaitu ada limbah medis. Limbah medis contohnya adalah sampah infeksius, jarum suntik bekas, perban, dan limbah yang terkontaminasi patogen. Yang kedua ada sisa obat, obat-obatan kadaluarsa atau sisa obat dari fasilitas kedokteran dan kesehatan. Yang ketiga ada bahan kimia laboratorium, contohnya reagen kimia, zat pewarna, dan bahan kimia laboratorium lainnya. Yang ketiga di sini ada jenis limbah yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian dibagi menjadi dua yaitu pestisida, sisa pestisida atau bahan kimia pertanian lainnya. Yang kedua adalah herbisida, limbah dari penggunaan herbisida. Yang keempat ada jenis limbah rumah tangga yaitu contohnya baterai bekas yang mengandung logam berat seperti timbal dan kadmium. Yang kedua ada cat dan pelarut, sisa cat, thinner, dan bahan pelarut lainnya. Yang ketiga yaitu pembersih, bahan pembersih yang mengandung zat berdasarkan karakteristik bahannya. Karakteristik bahan-bahan dari limbah B3 yaitu satu, beracun. Limbah yang mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan keracunan atau efek berbahaya pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya limbah merkuri, arsenik, dan pestisida. Yang kedua yaitu karsinogenik, adalah limbah yang mengandung zat yang dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga yaitu korosif, limbah yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan hidup atau material lain melalui reaksi kimia. Contohnya asam sulfat, basa kuat seperti natrium hidroksida. Yang keempat itu ada reaktif, adalah limbah yang dapat meledak atau bereaksi hebat dengan air atau bahan lain. Yang kelima ada infeksius, limbah yang mengandung patogen dan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya sampah medis dari rumah sakit yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pengelolaan limbah B3, yaitu yang pertama ada reduksi. Reduksi limbah B3 merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun merupakan jenis limbah yang sangat berbahaya karena mengandung zat-zat beracun yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah B3 adalah dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau housekeeping. Yang kedua yaitu ada tahap pengemasan. Pengemasan limbah B3 merupakan salah satu kegiatan penting
dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dengan cara menyimpulkan dan memasang label pada kemasan untuk menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 yang terkandung di dalamnya. Dalam pengemasan limbah B3 harus memperhatikan karakteristik limbah yang bersangkutan. Setiap kemasan limbah B3 harus dalam kondisi yang baik, tidak berkarat, tidak bocor, serta terbuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan limbah yang disimpan di dalamnya. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu unit produksi di dalam pabrik harus disimpan dengan perlakuan khusus sebelum diolah di unit pengelolaan limbah. Penyimpanan limbah B3 dilakukan dengan sistem blok dan setiap blok terdiri 2x2 kemasan untuk mencegah kontak antara limbah yang tidak kompatibel. Limbah-limbah harus diletakkan dengan hati-hati. Yang keempat yaitu pengumpulan. Untuk melakukan pengumpulan limbah perlu memperhatikan persyaratan yang tertera dalam keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Persyaratan tersebut mencakup karakteristik limbah yang dihasilkan, fasilitas laboratorium yang digunakan untuk mengelola limbah, perlengkapan untuk penanggulangan kecelakaan, serta lokasi pengumpulan limbah yang harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa pengumpulan limbah harus dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan, sehingga limbah tidak kompatibel, tidak bercampur, dan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar. Yang kelima yaitu pengangkutan. Pada tahun 2002, Indonesia belum memiliki peraturan mengenai pengangkutan limbah B3. Oleh karena itu, sebagai acuan digunakan peraturan pengangkutan limbah B3 yang berlaku di Amerika Serikat. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai pemberian label, analisis karakteristik limbah, pengemasan khusus, dan lain sebagainya. Dalam pengangkutan limbah B3, kemasan harus memenuhi persyaratan yang ketat, seperti ketentuan bahwa dalam kondisi pengangkutan normal tidak terjadi kebocoran limbah ke lingkungan dalam jumlah yang signifikan. Kemasan harus terbuat dari bahan berkualitas dan cukup kuat untuk menjaga keefektifannya selama pengangkutan. Untuk limbah gas yang mudah terbakar, kemasan harus dilengkapi dengan heat shield sebagai pelindung dan tambahan pelindung panas untuk mencegah kenaikan suhu yang cepat. Yang keenam ada pemanfaatan untuk mengurangi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkannya. Upaya pemanfaatan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti daur ulang, perolehan kembali, penggunaan kembali, atau bentuk pemanfaatan lainnya. Daur ulang limbah B3 dapat dilakukan dengan mengolah limbah tersebut menjadi produk yang dapat digunakan kembali sehingga mengurangi produksi limbah baru. Sedangkan perolehan kembali limbah B3 dapat dilakukan dengan mengambil kembali zat yang masih bernilai ekonomi atau yang diolah menjadi zat yang bermanfaat. Penggunaan kembali limbah B3 dapat dilakukan dengan memanfaatkannya untuk keperluan lain dengan persyaratan tertentu atau melalui proses pemurnian kembali. Melalui upaya pemanfaatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah limbah B3 yang harus dibuang dan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi produsen atau masyarakat. Yang terakhir adalah penimbunan. Persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 harus dipenuhi dalam kegiatan penimbunan limbah B3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.